Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 167. Setelah mendengar perintah Zhao Xuya, lebih dari 20 penjaga keamanan naik dan menghentikan Wu Ziki, Feng Likun, dan lainnya. Melihat dua lusin penjaga keamanan mengelilinginya, Feng Likun tersenyum dan berkata dengan nada menghina. Betapa naifnya kamu masih ingin menghentikan kami dengan semua sampah ini. Berhentilah bicara omong kosong di sana. Penjaga keamanan di sekolah kita semuanya veteran. Sebaiknya kamu lebih sadar. Zhao Xuya berkata dengan enggan. Puan Feng, izinkan saya menangani orang-orang ini. Saya sudah lama tidak melakukan apapun. Kata seorang pria dengan tinggi sedang. Dadong, karena kamu ingin naik, naiklah dan bermainlah dengan mereka. Melihat sekitar 20 orang di depannya, seorang pria bernama Dadong berkata. Ayo, aku akan melawanmu dengan satu tangan hari ini. Lihat apakah kamu bisa menahan satu gerakan dengan tanganku. Sial, anak itu terlalu sok. Dia tidak sekuat satpam di sekolah kita. Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu. Apa kamu mencari kematian? Berdiri di belakang kelas, kata Chen Tianyu. Dengan adanya dua lusin penjaga keamanan, para siswa di kelas menjadi lebih berani. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah veteran dan keterampilan mereka tidak rata-rata. Sial, kamu benar-benar berani meremehkan kami, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya kami. Kapten keamanan mengumpat dengan marah, dan kemudian memimpin orang-orang untuk bergegas maju. Sosok Dadong seperti kilat, dan dia juga berlari ke depan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Pukulan, hutong. Dadong langsung menendang kapten keamanan dengan tendangan yang kuat. Engah. Seteguk darah muncrat, disertai suara retakan tulang dan jeritan. Kapten keamanan pingsan dan tidak bisa dibangunkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di SMP 01 Linyang tercengang. Kapten keamanan adalah orang yang paling terampil di sini, namun dia dikalahkan dengan mudah. Orang bernama Dadong ini luar biasa. Haha, ada yang jatuh tadi, permainan belum berakhir. Apa katamu tadi? Sebelum Zhao Xuya sempat bereaksi, Dadong sudah bergegas menuju penjaga keamanan. Bagaikan seekor harimau yang menerkam mangsanya, tidak memberi kesempatan kepada siapapun. Hancurkan ke-20 penjaga keamanan itu dengan satu pukulan. Melihat penjaga keamanan yang dirobohkan, Zhao Xuya sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Adegan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Likun, bawahanmu sangat baik, kata Wu Ziki sambil tersenyum. Tentu saja, Dadong adalah seorang pejuang yang berada di puncak kekuatan luarnya. Tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk menangani sampah-sampah ini. Dia sebenarnya adalah pejuang yang kuat. Mendengar kata-kata Feng Likun, Chen Tianyu tercengang dan jatuh ke tanah. Puan Chen, ada apa denganmu? Siapa prajurit luar itu? Li Tian juga bertanya dengan gemetar. Prajurit berada di luar keberadaan orang biasa, dan pria bernama Dadong masih berada di puncak kekuatan eksternalnya. Dengan kekuatannya, apalagi penjaga keamanan itu, bahkan jika 20 pasukan khusus datang, mereka tidak bisa menjadi lawannya. Benarkah atau tidak, prajurit itu sebenarnya sangat kuat. Kata Li Tian dengan kaget. Itu pasti. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak peduli betapa hebatnya orang biasa, mereka tidak bisa menjadi lawan para pejuang. Mendengar kata-kata Chen Tianyu, semua orang tercengang, tidak tahu harus berkata apa, bagaimana menghadapinya. Terdengar suara, pop. Wu Ziki dengan santai menyalakan rokok dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memanggil kembali bajingan Su Chen itu. Jika dia tidak datang, maka aku akan membawa kalian semua pergi. Saat berbicara, Wu Ziki terus memperhatikan Zhao Xuya dan Guan Ying. Jelas sekali, Zhao Xuya dan Guan Ying telah menjadi sasarannya. Saudara Qi, karena kamu telah jatuh cinta dengan kedua wanita ini, gadis dengan rok putih itu adalah milikku. Feng Likun sedang membicarakan tentang Lu Yurou. Kamu mengalami delusi. Su Chen tidak akan datang hari ini, dan kami tidak akan membiarkan dia datang ke sini. Teriak Zhao Xuya. Wu Ziki mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak masalah. Meski kita tidak bisa menangkapnya hari ini, kita masih bisa datang besok, tapi karena kita ada di sini hari ini, kita tidak akan pergi dengan tangan kosong. Setelah mengatakan itu, Wu Ziki mengangkat alisnya dan berkata dengan tegas. Pergi dan bawa ketiga wanita itu pergi untukku. Aku ingin bersenang-senang malam ini. Cek, 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 sudah lama sekali aku tidak melihat gadis yang begitu baik. Saya tahu, Tuan Wu. Di bawah perintah Wu Ziki, selusin pria yang mereka bawa bergegas menuju ketiga wanita itu dan mengendalikan mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Brengsek, lepaskan murid-muridku. Zhao Xuya terus berteriak, tetapi di bawah kendali ketiga orang itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak, lepaskan guru kami. Melihat Zhao Xuya, Lu Yurou dan Guan Ying diintimidasi, anak laki-laki di kelas 1 tidak tahan lagi dan bergegas pergi dengan putus asa. Mereka juga tahu bahwa mereka mungkin bukan pasangan yang cocok untuk orang-orang itu. Tetapi,
Mereka tidak bisa begitu saja melihat teman sekelas dan gurunya diintimidasi. Jika tidak, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup mereka. Dasar sampah kecil, apakah kamu datang ke sini untuk mati? Jika kamu ingin mati, maka aku bisa memberimu tumpangan. Setelah mengatakan itu, Feng Likun memiringkan kepalanya dan berkata kepada Dadong. Pergi dan singkirkan lalat-lalat yang mengganggu ini, jangan mempengaruhi minatku. Saya kenal Tuan Feng, serahkan saja pada saya. Setelah mengatakan itu, Dadong mengangkat kakinya dan menendang Li Tian. Tidak, jika kamu berani memukul adikku, aku akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu memeluk kaki Dadong dan mencoba membatasi gerakannya. Sampah, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Setelah mengatakan itu, Dadong menendang Chen Tianyu. Suara, wow. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi Chen Tianyu tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia memeluk kaki Dadong dengan erat. Chen Tianyu. Semua gadis di kelas berteriak, Chen Tianyu, cepat lepaskan, jika kamu melakukan ini lagi, kamu akan dipukuli sampai mati. Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskannya. Kata Chen Tianyu dengan gigi terkatup, wajahnya berlumuran darah. Anak baik, aku tidak menyangka kamu cukup berbakat, jadi aku akan memberimu kesenangan. Setelah mengatakan itu, Dadong mengambil kursi dan memukul kepala Chen Tianyu. Jeritan, darah berceceran di mana-mana. Chen Tianyu segera pingsan. Kali ini, Dadong mengambil kursi yang berlumuran darah, menunjuk ke semua anak laki-laki, dan berteriak. Jika kamu tidak takut mati, datanglah ke sini dan aku akan memuaskanmu. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak. Karena mereka semua terjatuh ke tanah, mereka tidak bisa bergerak meski mereka mau. Selain 4 prajurit, Wu Ziki dan Feng Likun juga memiliki tentara bayaran di luar negeri. Dan Chen Tianyu dan yang lainnya hanyalah siswa biasa, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Bab 168. Melihat kekacauan di tanah, Zhao Suya tercengang. Saya akhirnya menyadari bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Sebenarnya, aku tidak terburu-buru berurusan dengan Su Chen sekarang. Aku menangkap 3 gadis cantik, yang jauh lebih berharga daripada bajingan Su Chen itu, kata Wu Ziki sambil tersenyum. Benarkan, pria itu bisa ditangkap kapan saja. Sayang sekali jika kita melewatkan ketiga wanita ini. Feng Likun setuju. Wu Ziki tersenyum, lalu berjalan menuju Zhao Suya, mengangkat dagunya dan berkata. Cantik, bukankah kamu seorang guru di sekolah menengah 01 Linyang? Aku akan membiarkanmu bertindak dengan warna aslimu hari ini dan bermain rayuan denganmu berseragam, haha. Pergi. Biarkan aku pergi. Cek, aku tidak menyangka menjadi gadis yang suci dan galak. Aku suka kuda yang galak sepertimu. Saudara Qi, malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Jangan buang waktu dan segera nikmati. Bagus. Setelah mengatakan itu, Feng Likun menendang Li Tian yang berdiri di depannya dan mengutuk. Pergi, jangan merusak pemandangan di hadapanku. Tidak, tinggalkan guru dan teman sekelas kami. Kami akan memanggil polisi. Ketika Zhao Suya dan 3 lainnya hendak dibawa pergi, teman sekelas laki-laki yang terjatuh ke tanah mulai mengaum. Mereka telah dipukuli dengan sangat kejam sehingga mereka hanya bisa mengungkapkan kemarahan mereka dengan cara ini. Haha, hukum. Wu Ziki mencibir. Biar ku beritahu, aku, Wu Ziki, adalah putra orang terkaya di Jiangnan. Keluarga Wu kita adalah hukum di Jiangnan. Kamu bisa menuntut mereka sesukamu. Aku akan mengambilnya secara terang-terangan hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani mengendalikanku. Karena hukum tidak bisa mengendalikanmu, biarkan aku mengendalikanmu. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Wu Ziki dan Feng Likun. Sepertinya saya tidak menyangka saat ini, seseorang akan berani datang dan menghalangi. Namun, ketika dia melihat pemilik suara itu, Wu Ziki langsung berteriak. Su Chen. Saudara Qi, apakah orang ini Su Chen? Feng Likun bertanya. Ya, itu dia. Melihat Su Chen, Zhao Suya langsung berteriak. Su Chen, cepat pergi, orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah bagimu, cepat pergi. Jangan khawatir, sampah-sampah ini saja tidak akan menyakitiku. Ekspresi Su Chen dingin. Melihat darah di tanah dan teman sekelas yang terjatuh ke tanah, Su Chen tidak bisa menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Jika saya bisa datang lebih awal, ini tidak akan terjadi. Su Chen, tolong cepat pergi. Puan Chen berkata bahwa orang-orang ini adalah pejuang dan bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Tolong cepat pergi. Li Tian berkata sebentar-sebentar. Sudah kubilang, mereka tidak bisa menyakitiku. Wah, kamu baik sekali. Setelah bertemu kami, kamu masih bisa tenang dan berani berteriak. Sepertinya aku benar-benar perlu meningkatkan ingatanmu, kalau tidak kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit. Setelah berbicara, Feng Likun melambaikan tangannya dan berkata, Dadong, pergi dan bunuh anak ini. Tahu. Begitu dia selesai berbicara, Dadong bergegas dan langsung menuju ke wajah Su Chen. Terlalu lambat. Setelah mengatakan itu, Su Chen bingung, menghindari tinju Dadong dengan ringan, lalu meraih pergelangan tangannya. Lengannya juga langsung terpelintir.
Ah! Jeritan bergema di ruang kelas, lengan Su Chen patah, dan Dadong hampir pingsan. Tetapi, Su Chen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Menjambak rambutnya, Su Chen memberinya tendangan lutut yang kuat dan menendang wajahnya langsung. Retakan. Di bawah kekuatan seperti gunung itu, wajah Dadong langsung penyok, membunuhnya. Kamu benar-benar membunuh Dadong. Melihat mayat tergeletak di tanah, bahkan Wu Ziki dan Feng Likun pun tercengang. Tidak peduli apapun, Dadong adalah seorang pejuang di puncak kekuatan eksternalnya, namun dia terbunuh dengan begitu mudahnya. Apakah dia juga seorang pejuang? Tanda seru. Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini sepertinya sedang dalam masalah. Jangan khawatirkan ketiga wanita itu untuk saat ini, kalian berkumpullah. Bagus. Di bawah pengaturan Feng Likun, selusin orang yang tersisa langsung mengepung Su Chen, bersiap menyerang dalam kelompok. Kamu keluarkan semua teman sekelas yang terluka, adegan itu sebentar lagi tidak cocok untuk kamu tonton. Zhao Suya, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, mengangguk dan dengan cepat membantu teman sekelas Lu Yurou dan Duan Ying yang terluka. Saat kelas kosong, Wu Ziki mencibir. Su Chen, kamu sangat pintar. Kamu benar-benar tahu cara mengusir orang. Kenapa, kamu takut dipukuli sampai habis dan kehilangan muka nanti? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, Su Chen bergegas menuju orang-orang itu, dengan ekspresi ngeri yang dingin di matanya, dan berkata-kata demi kata. Permainan sudah berakhir, dan kamu bisa mati. Su Chen tidak menggunakan metode pembunuhan instan langsung untuk menjatuhkan musuh di depannya. Sebaliknya, ia mengadopsi yang paling berdarah dan paling kejam. Bergegas menuju kerumunan, Su Chen mencengkram leher salah satu dari mereka, melumpuhkan tangannya, dan membuat orang lain melolong kesakitan. 2 menit kemudian, selusin bawahan yang dibawa oleh Wu Ziki dan Feng Likun semuanya dilucuti anggota tubuhnya oleh Su Chen dan roboh ke tanah dengan wajah pucat. Bagaimana Su Chen bisa melepaskan mereka begitu saja jika mereka berani menimbulkan masalah di sekolah? Biarkan mereka mati meskipun mereka menginginkannya. Kamu sebenarnya. Melihat pemandangan berdarah di depan mereka, Wu Ziki dan Feng Likun tanpa sadar mundur 2 langkah dan berkata, Su Chen, kami meremehkanmu. Kamu bahkan mampu mengalahkan orang-orang yang kubawa. Kamu benar-benar mengejutkanku. Feng Likun menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Tuan Feng, kami semua telah dipukuli hingga cacat. Anda harus membalas dendam ini untuk kami. Mereka yang lumpuh di tanah berbicara sebentar-sebentar. Jangan khawatir, setelah bertahun-tahun, tidak ada orang yang memprovokasi saya. Feng Likun dapat melihat matahari keesokan harinya, begitu pula dia. Setelah mengatakan itu, Feng Likun telah membuka postur tubuhnya dan mungkin mengambil tindakan kapan saja. Nak, pernahkah kamu melihatnya? Inilah kekuatan sebenarnya dari Tuan Feng kami, puncak dari kekuatan internal. Meskipun kami bukan lawanmu, di depan Tuan Feng, kamu adalah sampah. Melihat Feng Likun hendak mengambil tindakan, ketakutan Wu Ziki mereda dan dia berkata, Su Chen, kamu tidak menyangka Likun menjadi begitu kuat, haha, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya, kamu akan mati hari ini. Su Chen mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak menyangka. Saya hanya tidak menyangka dia menjadi begitu lemah. Brengsek, apakah kamu mencari kematian? Aku adalah seorang pejuang di puncak kekuatan batinku, seorang jenius yang unik. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Feng Likun bergegas ke depan, tangannya seperti cakar elang. Jika dia menangkapnya, tulangnya pasti akan hancur. Namun, Su Chen tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Suara, pop. Su Chen menamparkan Feng Likun dan mengirimnya terbang. Terima kasih kepada Lao Tai 7 tahun memilih Xia Jin Liangan untuk koin bukunya, terima kasih. Bersambung.